Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai konsep ilmu, gitu ya, konsep ilmu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nanti mendiskusikan terkait dengan ilmu, apa itu ilmu, kemudian juga syarat-syarat untuk menjadi sebuah ilmu, kemudian juga hakikat ilmu, dan juga nanti ada dimensi ilmu. Baik, jadi ilmu itu kalau menurut Imam Syafi'i itu dalam bukunya tentang konsep ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, itu dijelaskan bahwa ilmu itu kalau dari Arab itu namanya ilm, al-ilm atau ilmu. Kalau bahasa Inggrisnya itu science gitu. Nah, kemudian juga Hare mengatakan bahwa ilmu itu merupakan kumpulan teori yang telah dibuktikan dengan baik yang menjelaskan pola keteraturan ataupun ketidakteraturan di antara fenomena-fenomena yang dipelajari dengan cermat. Nah, di sini kita dapat menyatakan bahwa ilmu itu kalau menurut Hare itu adalah pola baik itu teratur maupun tidak teratur, tetapi itu mampu menunjukkan sebuah teori. Jadi nanti dibungkusnya itu adalah sebuah teori yang dimana dalamnya adalah kumpulan atau pola-pola mengenai pembahasan pengetahuan baik itu teratur maupun tidak teratur. Tetapi itu mampu dipelajari dengan cermat. Kemudian sedangkan pengetahuan kalau kita lihat dari pengertian dari Archie itu menjelaskan bahwa pengetahuan itu sesuatu yang disepakati sehingga menjadi suatu ilmu. Nah, itu adalah pengetahuan kalau menurut Archie, begitu ya. Nah, ada 6 komponen utama yang disebutkan oleh Archie itu. Yang pertama, problem, kemudian attitude, method, activity, conclusion, dan juga efek. Jadi, yang dinamakan dengan pengetahuan itu harus dimulai dari masalah, kemudian nanti dibahas begitu, kemudian dicari menggunakan metode-metode tertentu sehingga nanti mendapatkan sebuah kesimpulan dan kesimpulan tersebut tidak hanya menjadi sebuah kesimpulan saja tetapi ada efeknya. Misalkan kalau kita pandang misalkan ilmu pengetahuan tentang mesin. Nah, mesin ini adalah sebuah ilmu pengetahuan diawali dari teori-teori kemudian nanti menjadi efek misalkan menjadi sebuah mobil dan sebagainya. Begitu juga di dunia pendidikan. Nah, seringkali ilmu ini diartikan sebagai pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan dapat dinamakan sebagai ilmu. Jadi, melainkan pengetahuan ini yang diperoleh dengan cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Jadi, tidak semua pengetahuan adalah sebuah ilmu, tetapi ilmu itu sudah pasti adalah pengetahuan. Nah, ini juga saya kutip dari Dawan Raharjo, gitu ya, tahun 90. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa ilmu itu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau individu untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Jadi kalau secara pendeknya bahwa ilmu itu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional, jadi harus rasional. Gitu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dikatakan sebuah ilmu. Jadi harus rasional, kemudian ini juga ada metodenya. Nah, kemudian setelah ada metodenya, ini mampu menunjukkan gejala atau sesuatu yang ini bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan harus mampu menjelaskan sesuatu, baik itu fenomena, gejala alam, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari syarat-syaratnya, yang pertama syarat ilmu itu adalah objektif. Jadi ilmu pengetahuan atau ilmu itu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sifatnya yang atau sifat hakikatnya itu tampak dari luar maupun bentuk dari dalam. Jadi kalau ilmu itu harus bersifat objektif sehingga ada objek kajiannya. Nah, objeknya ini bisa dari sifat yang ada ataupun mungkin karena masih
harus diuji kebenarannya. Jadi ada tetapi misalkan harus diuji kebenarannya, sehingga ilmu itu tidak boleh subjektif, tetapi harus objektif. Kemudian yang kedua, syarat ilmu itu metodis atau ada metodenya. Nah, ini adalah untuk upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Jadi harus ada metode-metode yang jelas mengenai tahapan-tahapan dalam ilmu, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir supaya tidak terjadi penyimpangan begitu dalam mencari sebuah kebenaran. Kemudian yang ketiga, ilmu itu harus sistematis. Nah, dalam perjalanannya, ilmu ini mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Jadi, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur. Kemudian juga utuh, menyeluruh, dan terpadu. Jadi, ilmu itu harus terstruktur begitu. Tidak boleh ilmu itu loncat-loncat, tapi harus terstruktur. Sehingga nanti juga dijelaskan bahwa ilmu itu harus masuk logika atau rasional. Nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah universal. Nah, ini ilmu itu harus diterima oleh halayak umum. Tidak boleh hanya orang-orang tertentu saja yang menyatakan bahwa ini sebuah ilmu. Jadi ilmu itu harus bersifat secara umum. Tetapi memang dalam dunia pendidikan ada kondisi-kondisi tertentu, begitu ya. Karena objek penelitiannya adalah manusia. Nah, maka dalam sebuah ilmu, terutama di bidang sosial ataupun di bidang pendidikan, itu ada kondisi-kondisi tertentu yang disebut dengan prasyarat. Nah, prasyarat terjadinya sebuah teori itu ada tahapan-tahapan tertentu atau ada pembahasan-pembahasan tertentu. Misalkan gini, ketika kita membahas bahwa metode atau model pembelajaran PBL itu pasti akan mempengaruhi aktivitas siswa atau pasti akan mempengaruhi nilai siswa, tentu tidak semua siswa akan terpengaruh nilainya. Jadi kalau misalkan kita baca di teori bahwa oh ternyata model pembelajaran berbasis masalah itu akan meningkatkan hasil belajar siswa yang tadinya misalkan 60 nilainya, kemudian kalau menggunakan PBL itu bisa menjadi 100 contoh misalkan begitu. Nah, tentu hal ini sangat tergantung dengan faktor-faktor yang lain. Contoh misalkan prasarana sekolah, kemudian lingkungan sekolah, kondisi guru, dan sebagainya. Jadi, dalam dunia sosial, terutama di dunia pendidikan, kita sebagai pendidik atau calon guru, itu ada hal-hal tertentu, prasyarat-prasyarat tertentu yang menjadi rujukan supaya ilmu itu berguna atau bermanfaat. Tetapi ilmu tetap harus sifatnya universal. Kemudian kalau kita lihat dari hakikat ilmu, ilmu ini bisa dipandang dari 3 hal. Yang pertama ilmu sebagai proses, yang kedua ilmu sebagai metode, dan yang ketiga ilmu sebagai pengetahuan. Nah, ilmu kita lihat sebagai proses atau sebagai aktivitas, bahwa makna ilmu ini adalah segala sesuatu yang telah diperbuat oleh manusia, dan juga di aktivitas manusia yang tidak hanya satu kegiatan, jadi melainkan satu rangkaian kegiatan yang utuh begitu ya untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau dilihat dari prosesnya bahwa ilmu itu adalah rangkaian aktivitas secara utuh, tidak hanya 1-2 kegiatan saja, tetapi dari awal hingga akhir, maka dinamakan itulah adalah ilmu sebagai proses. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ilmu sebagai proses adalah dilihat dari aktivitas untuk membentuk ilmu sendiri, ya, untuk membentuk sebuah ilmu dari awal hingga akhir. Nah, ilmu sebagai aktivitas atau proses ini ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ilmu itu harus bersifat rasional. Artinya bahwa ilmu itu harus memiliki atau berpegangan pada kaidah-kaidah logika. Nah, tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa ilmu itu harus ada kaidah-kaidah logika. Jadi harus masuk akal. Nah, aktivitas rasional ini berarti kegiatan yang menggunakan kemampuan berpikir untuk menalar yang berbeda dengan aktivitas berdasarkan perasaan dan naluri. Jadi dalam konsep ilmu, kalau sudah menjadi sebuah ilmu ya, dalam konsep menjadi sebuah ilmu itu harus terbebas dari perasaan dan naluri. Jadi harus logika begitu, harus rasional dalam ilmu itu.
Kemudian yang kedua, bahwa ilmu itu dipandang sebagai area kognitif. Jadi proses area kognitif ini adalah proses pengetahuan dan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi ilmu yang bersifat kognitif ini memberikan pemahaman bahwa ilmu itu mengarah pada berbagai tujuan. Nah, ada beberapa tujuan, misalkan apa yang ingin dicapai gitu ya, yang ingin dicapai dalam ilmu, misalkan pengetahuan, kemudian pengendalian, kebenaran, penjelasan, penerapan, pemahaman, peramalan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu dilihat dari segi aktivitas, itu yaitu teknologis. Nah, hal ini diartikan bahwa ilmu itu mengarah pada tujuan tertentu. Karena para ilmuwan itu dalam melaksanakan aktivitas ilmiah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, ilmu ini melayani semua tujuan tertentu yang diinginkan oleh setiap ilmuwan. Baik itu untuk mencari kebenaran, untuk memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, melakukan penerapan dengan peramalan dan sebagainya. Nah, itu kita pandang bahwa ilmu itu sebagai proses. Yang kedua, ilmu itu dipandang juga sebagai metode ilmiah atau sebagai prosedur. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa ilmu itu harus memiliki prosedur, harus memiliki tahapan-tahapan. Nah, ilmu sebagai prosedur ini berarti ilmu itu merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Ya, makanya kita belajar tentang bagaimana menyusun atau menggunakan metode ilmiah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, atau biasanya kita dalam skripsi gitu, itu ada metode-metodenya, yaitu metode-metode ilmiah untuk mendapatkan sebuah ilmu. Nah, metode ilmiah ini berarti sebuah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan esensi pengetahuan yang terletak pada metode ini. Jadi, metode ilmiah ini merupakan prosedur yang mencakup tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan teknik memperoleh ilmu pengetahuan baru, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ilmu sebagai metode ilmiah ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pola proseduralnya. Nah, kalau dilihat dari pola proseduralnya, ini ilmu itu harus melalui pengamatan, pengukuran, deduksi, analisis, percobaan, survei, induksi, dan lainnya. Jadi harus prosedurnya itu harus jelas. Ada proses pengamatannya dulu, kemudian diukur, begitu ya, kemudian dideduksi, dianalisa. Jadi harus tersusun dengan cermat. Maka dalam konsep skripsi terutama, begitu ya, konsep skripsi harus jelas ukurannya, harus jelas analisisnya, harus jelas metodenya dan sebagainya. Karena harus memiliki prosedur-prosedur tertentu. Kemudian yang kedua adalah tata langkah. Nah, tata langkah ini langkah-langkah dalam menentukan sebuah ilmu. Nah, dilihat dari metodenya, itu yang pertama adalah menentukan masalah. Ini sering saya sampaikan bahwa yang namanya ilmu itu biasanya atau hampir sebagian besar ilmu itu selalu diawali dari masalah. Jadi masalah yang terjadi apa, kemudian itu baru nanti akan diteliti dengan metode ilmiah. Nah, kemudian juga ada perumusan hipotesis. Ini bila perlu, karena kalau kita lihat dalam metode penelitian, hipotesis itu hanya berlaku pada pendekatan kuantitatif. Nanti mungkin ini dijelaskan secara rinci pada materi yang lain, gitu ya. Tapi dalam konsep ilmu bisa dirumuskan hipotesis apabila perlu. Jadi kalau nggak perlu ya tidak apa-apa begitu ya. Tidak perlu merumuskan hipotesis. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, data ini didapat dari mana? Bisa dari wawancara, bisa dari survei, bisa dari eksperimen dan sebagainya. Kemudian membuat kesimpulan dan pengujian hasil. Nah, hasil ini tentu pengujian hasil ini dasarnya adalah perumusan hipotesis. Jadi diuji hasilnya betul atau tidak, dilihat hipotesisnya betul atau tidak, begitu ya. Kemudian diuji juga ke lapangan, maka menjadi sebuah ilmu, karena ilmu itu kan harus universal, artinya harus diterima oleh masyarakat layak umum, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ilmu ini dipandang kalau sebagai metode ilmiah, maka ilmu ini dari berbagai teknik untuk pengumpulan data terutama. Nah, ada daftar pertanyaan, wawancara, perhitungan, pemanasan, dan sebagainya. Kemudian alat-alatnya itu untuk mengukur sebuah ilmu ada timbangan, meteran, perapian, komputer, dan lainnya. Banyak hal, betul ya. Kemudian yang ketiga, ilmu itu dipandang sebagai ilmiah
atau dipandang sebagai produk. Jadi ilmu dipandang sebagai aktivitas, ilmu juga dipandang sebagai metode, ilmu juga dipandang sebagai produk. Nah, ini sudah menjadi output dari sebuah ilmu. Jadi dari aktivitas ilmiah, dari mulai aktivitas ilmiah, kemudian metode ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan gitu ya, dapat dihimpun sekumpulan pengetahuan yang baru yang dijadikan sebuah produk ilmu pengetahuan atau produk dari ilmu. Nah, dari segi ilmu, dari segi produk, pengetahuan itu, dari segi produknya begitu ya, ilmu itu dipandang dari dua aspek, dari segi objek pengetahuannya dan sifat pengetahuannya. Dari segi objek pengetahuan itu dilihat bahwa ada objek material dan ada objek formal. Nah, objek material ini berkaitan dengan bahan kajian materi yang menjadi objek penyelidikannya, gitu ya. Jadi objek material itu dilihat dari apa yang akan diteliti atau apa yang menjadi objek penyelidikan. Sedangkan dari objek formal itu adalah pendekatannya. Jadi pendekatan untuk memahami objek material itu disebut dengan objek formal. Contohnya objek material itu misalkan tentang misalkan objek materialnya tentang kinerja kepala sekolah. Nah, itu adalah objek material. Bagaimana menentukan atau menyelidiki tentang kualitas kepala sekolah. Nah, kemudian objek materialnya adalah bagaimana pengetahuan itu disusun secara sistematis dengan metode bagaimana hakikat kinerja dari kepala sekolah itu kita teliti dan kita amati. Jadi apa saja yang kita teliti, metodenya bagaimana, nah itu adalah objek formalnya. Jadi objek materialnya itu adalah kinerja kepala sekolah, objek formalnya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui kinerja kepala sekolah. Kemudian dari segi sifat pengetahuan, ilmu kalau dipandang sebagai produk itu ada empiris, sistematis, objektif, analisis, dan verifikatif. Nanti kita diskusikan bersama-sama mengenai hal ini. Jadi harus bersifat empiris, gitu ya. Empiris itu tidak mengawang-awang, kemudian juga sistematis, terstruktur, begitu ya. Kemudian tadi juga objektif, harus analitis dan verifikatif. Jadi mencari kebenaran dengan memverifikasi. Nah, kalau dilihat dari dimensinya, ilmu itu ada beberapa hal atau ada beberapa cabang ilmu. Nah, kalau dari dimensinya, dilihat dari cabang ilmunya, itu ada dimensi ekonomi, dimensi linguistik. Ini kalau dimensi ekonomik berarti berbahas mengenai ekonomik, gitu ya. Dimensi linguistik berbicara mengenai kebahasaan, matematis, politik, psikologi, sosiologi, dan banyak sebetulnya. Nah, ini jenis-jenisnya seperti ini. Kemudian kalau pengetahuan itu dilihat dari reflektif dan abstrak, itu ada dimensi filsafat, gitu ya. Kemudian dimensi logis. Sedangkan dari aspek realitasnya, nah ini ada dimensi kebudayaan, sejarah, kemanusiaan, rekreasi, sistem, dan lainnya. Jadi ini dimensi-dimensi ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya kita lihat dari penggolongan pengetahuan ilmiah. Jadi sebagai sistem pengetahuan ilmiah. Jadi ragam ilmu itu ada ilmu teoritis dan juga ada ilmu praktis. Ilmu teoritis itu yang memfokuskan pembahasan-pembahasan ke dalam sebuah teori. Sedangkan ilmu praktis adalah ilmu yang menjadi sebuah produk. Kalau misalkan tadi di awal saya jelaskan mesin, bahwa mesin itu berawal dari ilmu-ilmu teori. Mobil itu berawal dari ilmu-ilmu teori. Jadi membahas bagaimana kemungkinan bahan bakar itu menggerakkan roda, kemungkinan bahan bakar itu menghasilkan listrik, kemungkinan bahan bakar itu misalkan mendorong mesin dan sebagainya, itu dibahas di dalam teori-teori. Nah, di dalam praktisnya bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu teori-teori itu kemudian diaplikasikan, maka menjadilah ilmu itu sebagai ilmu praktis, gitu ya. Terciptalah motor, terciptalah laptop, terciptalah mobil, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari jenis-jenis ilmunya, ilmu ini banyak sekali macamnya sekarang. Ini contoh-contohnya saja, ada ilmu matematis, ilmu fisis, biologis, psikologis, sosial, linguistik, interdisipliner, dan sebagainya. Jadi sekarang sudah sangat berkembang dan sudah banyak ragamnya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam
konsep dasar mengenai ilmu, ini hanya awalan saja mengenai ilmu supaya kalian memahami apa itu ilmu, kemudian bagaimana bagaimana kalian mengkonstruk ilmu pengetahuan itu. Jadi kalian harus paham bahwa ilmu itu tidak kalau bahasa Sundanya tidak ujug-ujug ada, tidak tiba-tiba ada, tetapi ada rangkaian yang terstruktur dan juga sistematis sehingga nanti menjadi sebuah ilmu. Nah, tadi disampaikan bahwa ilmu itu dari mulai aktivitas, ada metodenya, kemudian ada produknya. Jadi kalau misalkan kalian itu nanti ke depan akan melakukan penelitian, akan menjadi sebuah ilmu yang itu sifatnya teoritis, maka harus ada runtutannya dari mulai tadi disampaikan penemuan masalah, kemudian juga penentuan hipotesis, kemudian juga menganalisis, mendestruksi dan sebagainya. Nah, itu runtutan-runtutan dalam ilmu pengetahuan atau dalam membentuk ilmu pengetahuan itu harus terstruktur secara jelas. Nah, maka dari itu ketika kalian membuat penelitian, ketika kalian akan menggunakan atau menentukan metode ilmiah atau menentukan karya tulis ilmiah, dalam hal ini materi tentang karya tulis ilmiah, maka untuk membentuk sebuah ilmu itu kalian harus menentukan dari A sampai dengan Z itu dengan terstruktur. Jangan A, C, B gitu ya, tapi A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian setelah ini silahkan kalian diskusikan, silahkan kalian pelajari mengenai ilmu dipandang sebagai aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Jadi nanti kalian silahkan cari tahu mengenai filsafat ilmu, dipandang ilmu itu sebagai sebagai aksiologi, epistemologi, dan ontologi pada forum diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.